She was really looking forward to waking up with... She was murdered. A patient of mine came to the clinic. Just bounty hunters, nobody else. What do you think this is? Besides. For me, doctor. Thanks for bringing a girl. That's gonna save us. Camber's still off in the left bogey. I was oversteering and turns. I'm trying to. Family, friend. 99! On your left! I can't believe it! Incredible! I've never seen... Hey, howdy doody, apa kabar semuanya para movie lovers dimanapun kalian berada. Terima kasih teman-teman semua telah mampir di channel Scanon Clips. Di sini tempat nongkrong terbaik untuk mencari info tentang adegan film di balik layar, ringkasan cerita atau spoiler film. Dan di sini pula saya jamin pengetahuan kalian tentang suatu film akan bertambah. Banyak pendeskripsian karakter serta footage pekerjaan di balik layar akan memberikan gambaran sesungguhnya mengenai pembuatan sebuah film kepada kalian semua. Jadi, jangan lupa ya guys, di like, comment, and subscribe jika kamu suka dan mendapatkan hiburan yang dapat mengedukasi kamu dengan konten video ini. Alita Battle Angel adalah film aksi cyberpunk Amerika tahun 2019 yang didasarkan pada seri manga Jepang by Yukito Kishiro yang dikenal di Jepang sebagai Ganmu, dibuat pada tahun 1990-an. Ganmu pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris sebagai Battle Angel Alita oleh Viz Media dalam format buku komik. Terdiri dari 68 komik yang terbagi menjadi 8 bagian dari bulan Juli tahun 1992 hingga Maret 1998. Original video animation atau OVA dari serial manga muncul di tahun 1993. OVA terdiri dari 2 episode, yaitu Rusty Angel dan Tear Sign. Masing-masing sesuai dengan volume 1 dan 2 dari manga dengan beberapa perbedaan. OVA berfungsi sebagai ringkasan pratinjau dari versi manganya. Video animasi ini yang menjadi dasar live action versi film ini. Film yang merupakan ambisi dari sutradara pemenang Oscar James Cameron ini akhirnya masuk ke layar lebar setelah tertahan bertahun-tahun dengan naskah yang sudah diperbaiki oleh Robert Rodriguez. Film ini kemudian disutradarai sendiri oleh Robert Rodriguez dan diproduksi oleh James Cameron, ditulis oleh James Cameron serta Laita Kologlidis. Secara keseluruhan, Alita Battle Angel adalah adaptasi anime atau manga yang fenomenal. Dan tentu saja, film adaptasi manga ini memiliki perbedaan yang mencolok dari versi manga atau animenya. Dalam versi manga atau animenya, Alita memiliki tampilan yang cukup grafik, berdarah-darah, dan bahkan cukup vulgar. Di versi filmnya, adegan pembunuhan atau kekerasan yang ada dalam versi manga dan animenya dikurangi. Seperti pada saat Grewishka mencapik-capik anjing jalanan yang membuntuti Alita misalnya. Kamu nggak akan pernah menemukan adegan sadis tersebut di dalam film. Adegan yang terlalu kejam dikurangi untuk ukuran film dengan rating PG-13. Dalam live action anime ini, Rosa Salazar berperan sebagai Alita, seorang cyborg yang terbangun dalam tubuh baru tanpa ingatan akan masa lalunya dan kembali hidup untuk mengungkapkan takdirnya. Mata besar Rosa Salazar di film juga telah menjadi objek kritik
karena kebingungan dari penggemar animenya ataupun penonton yang biasa. Alasannya menggambar versi orang dengan bermata besar adalah gaya yang diterima untuk karakter simpatik untuk menunjukkan orang yang istimewa. Daftar karakter pembantu dalam Battle Angel Alita adalah Christoph Waltz sebagai Dr. Dyson Ido, seorang ilmuwan cyborg yang terkenal yang merupakan figur ayah bagi Alita. Dia juga seorang hunter warriors. Di Iron City diatur bahwa tidak seorang pun dapat menggunakan senjata api tanpa menimbulkan kemarahan pihak factory yang mempekerjakan para pemburu hadiah. Jadi, Ido menggunakan senjata rakitan buatannya untuk membunuh targetnya. Ken Johnson sebagai Hugo adalah kekasih Alita. Kemudian ada Jennifer Connelly sebagai Dr. Serene, mantan istri Ido, ibu kandung real Alita. Dia adalah seorang insinyur cyborg ahli yang bekerja untuk Vector. Mahershala Ali sebagai Vector merupakan seorang pengusaha berpengaruh di Factory dengan koneksi kriminal. Dia merupakan proksi bagi Destiny Nova, pelaku kejahatan. Vector adalah pengawas bagi Factory dan pemeran antagonis utama pada film. Dia adalah bos kejahatan yang kuat, pemilik turnamen motorball, dan penguasa de jure The Factory, otoritas pemerintahan Iron City. Secara de facto, dia adalah wakil dari Nova, penguasa teknokrasi Salem, dan penguasa sejati The Factory yang menggunakan Vector untuk mengumpulkan bagian tubuh manusia bagi eksperimen-eksperimennya. Jackie Earle Haley sebagai Groviska, seorang cyber kriminal berukuran besar yang bekerja untuk Nova sebagai pembunuh dan penegak pribadinya. Dia memiliki perangkat berteknologi tinggi yang dipasangkan oleh Dr. Serene atas perintah Nova. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Salah satu keunggulannya setelah di-upgrade oleh Dr. Serene adalah kemampuan jarinya yang seperti cakar dan bisa menembak sampai ke seberang ruangan, mengiris dan menembus apa saja secara cepat. Ed Skrein sebagai Zapan, cyborg pemburu hadiah yang angkuh dan ditakuti. Ia memiliki pedang Damaskus dan sesumbar bahwa pedangnya berasal dari teknologi Salem, sehingga sangat kuat. Dia mengembangkan dendam egois terhadap Alita setelah Alita mempermalukannya di depan bounty hunter lainnya. Pahatan di punggung cyborg Zapan merupakan interpretasi yang rumit dari kalender suku Aztec. Battle Angel terjadi di dunia yang digambarkan sebagai pasca apokaliptik di abad ke-23. Perang dahsyat yang dikenal sebagai kejatuhan alias perang besar telah membuat bumi hancur. Kota metropolis utopia Salem menjulang tinggi di langit. Keberadaannya mendominasi cakrawala. Di bawahnya ada tempat pembuangan berbahaya yang dikenal sebagai The Scrapyard, timbunan limbah dari kota. Manusia dan cyborglah yang hidup di antara tumpukan sampah yang besar tersebut dan bertahan hidup dengan cara apapun yang mereka perlukan. 300 tahun kemudian, pada 2563, Dr. Dyson Ido saat sedang mengais rongsokan di Iron City menemukan kepala cyborg wanita muda tanpa tubuh dengan otak manusia utuh yang masih hidup. Dr. Dyson Ido adalah seorang dokter ilmuwan cyborg yang mengkhususkan diri dalam perbaikan para cyborg. Ido kemudian membawa pulang kepala cyborg wanita tersebut. Ido telah membangun tubuh cyborg baru. Tubuh robotik ini awalnya dibuat Ido untuk mendiang putri Ido yaitu Alita, yang memakai kursi roda. Almarhum putri Ido adalah pemilik nama Alita sebenarnya. Real Alita tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya karena dia dibunuh oleh perampok yang masuk ke klinik Ido untuk mencari obat-obatan. Ido kemudian menyatukan tubuh cyborg tersebut dengan kepala cyborg wanita yang telah dia temukan. Setelah diaktifkan, cyborg wanita tersebut terbangun tanpa memiliki ingatan tentang siapakah dirinya di masa lalunya. Ido kemudian menamainya Alita sesuai nama anak perempuannya yang telah meninggal. Jalan bertemu dengan Dr. Serene, seorang ilmuwan cyborg, mantan istri Ido yang mengenali tubuh robotik yang dia bangun untuk almarhum anaknya, yang seharusnya sudah dimusnahkan oleh Ido bertahun-tahun lalu. Ido dan Serene berpisah setelah real Alita meninggal.
Serin dan Ido berasal dari Salem. Karena penyakit anaknya, mereka diusir dari Salem, datang ke Iron City. Dr. Serin kemudian bekerja untuk Victor, pengelola motorball, karena Victor berjanji akan mengirimkannya kembali ke Salem. Tujuan Serin setelah kematian putrinya adalah kembali ke Salem. Alita berteman dengan seorang anak laki-laki bernama Hugo, yang bermimpi untuk pindah ke kota langit Salem juga. Hugo adalah seorang anak laki-laki lokal yang melakukan pekerjaan pemeliharaan untuk Ido. Hugo menunjukkan kepada Alita bahwa dia ingin menjadi hunter warrior seperti Zapan, seorang prajurit pemburu hadiah, dengan pedang panjang sebagai senjata khasnya. Hunter warrior mengumpulkan uang dengan membunuh penjahat di Iron City. Hugo memperkenalkan Alita pada balapan motorball di lingkungan sekitarnya dengan sepatu roda. Alita mencoba untuk berpartisipasi, jatuh dan diolok-olok pada awalnya. Setelah beberapa kali, rekor kompetitif alaminya muncul. Dia mampu mengalahkan semua orang untuk mencetak gol motorball. Suatu malam, Alita mengikuti Ido. Alita menemukan bahwa Ido ternyata menjadi salah satu hunter warrior pemburu hadiah yang disewa oleh Factory untuk membiayai hidupnya. Ido dijebak oleh 3 cyborg yang mematikan. Mereka adalah para cyborg pembunuh berantai yang dipimpin oleh Gruiska. Ido pun terluka. Secara naluriah, Alita mencoba melindungi Ido. Alita secara alami menggunakan keahliannya dalam seni bela diri kuno, Panzer Guns. Saat bertempur, Alita teringat kilas balik tentang kehidupan sebelumnya di Mars. Dia dulunya adalah seorang pejuang dengan kode 99. Dengan keahliannya, dia membunuh 2 cyborg dan merusak yang ketiga, yang disebut Gruiska. Gruiska kemudian melarikan diri mundur ke bawah tanah. Gruiska berjanji untuk kembali dan memburu Alita. Kita menjadi tertarik untuk menjadi hunter warrior pembunuh hadiah karena Alita percaya bahwa pertempuran akan membantunya menemukan kembali masa lalunya. Namun Ido mencegahnya menjadi hunter warrior terlepas dari kemampuan bertempur Alita. Gruiska menemui Dr. Serin yang bekerja untuk Victor untuk mendapatkan bantuan memperbaiki kerusakan robotiknya akibat bertarung dengan Alita. Setelah Victor dan Serin mengetahui kemampuan Alita, mereka mendapat perintah langsung dari Nova untuk membunuh Alita. Nova menjanjikan Serin bahwa dia bisa kembali ke Salem jika dia berhasil mengambil otak dan jantung Alita. Victor kemudian memerintahkan Hugo dan teman-temannya yang ternyata selama ini diam-diam bekerja sebagai pencuri bagian tubuh cyborg bagi keperluan motorball Victor. Victor memerintahkan Hugo untuk menculik cyborg dan mengambil bagian tubuh mereka untuk memperbaiki dan mengupgrade Gruiska. Victor berjanji untuk mengirim Hugo ke Salem dan memuji Hugo setelah melakukan pekerjaan kotornya. Keesokan harinya, Hugo dan teman-temannya membawa Alita ke kawasan hutan di luar kota. Di sini mereka menemukan pesawat luar angkasa yang ditinggalkan dari era kejatuhan. Alita menyelam ke pesawat luar angkasa tersebut. Melalui pintu bawah air masuk ke dalam pesawat tersebut. Alita menemukan tubuh robotik milik Berserker, pasukan dari United Republics of Mars atau URM dari perang The Fall, di mana Alita dahulu pernah menjadi salah satu pasukannya. Alita membawa tubuh cyborg prajurit Berserker pulang bersamanya dan meminta kepada Ido untuk menyatukan dengan tubuh cyborg wanita tersebut. Ido menolak untuk memasangnya. Ido ingin agar Alita memiliki kesempatan kedua dalam hidup tanpa menjadi seorang pejuang. Penolakan tersebut membuat Alita sangat kecewa dan memberontak.
Dengan frustrasi, Alita mendaftarkan diri sebagai Hunter Warrior diantar oleh Hugo. Alita dan Hugo pergi ke Kansas Bar untuk meminta Hunter Warriors lain membantunya mengalahkan Gruiska. Mereka menolak untuk membantu sebab Gruiska tidak ada dalam daftar orang yang diburu. Mereka merasa tidak mendapatkan keuntungan hadiah apapun apabila membunuh Gruiska. Zapan, cyborg Hunter Warrior, pengganggu memprovokasi Alita. Zapan mencoba mengintimidasi dan mempermalukan Alita. Dia memukulinya dalam perkelahian. Tapi Alita dengan mudah mengalahkannya dan mempermalukan Zapan di hadapan pembunuh hadiah lainnya. Setelah itu Alita menantang semua Hunter Warriors lainnya dan menciptakan perkelahian besar di bar. Ido datang tepat waktu dan segera menghentikan pertarungan dengan mengancam para cyborg yang rusak bagian tubuhnya tidak akan pernah lagi mendapatkan pelayanan gratis darinya apabila tetap bertarung. Di saat yang sama, Gruiska yang telah di-upgrade menyerbu masuk bar dan menantang Alita untuk bertanding ulang. Gruiska mengungkapkan bahwa dia telah dikirim oleh Tuan Teknokrat Solemn, Nova, untuk menghancurkan Alita. Alita meladeni tantangan Gruiska, dipicu oleh pembunuhan sadis yang dilakukan Gruiska kepada anjing jalanan yang mengikuti Alita. Gruiska mengajak Alita bertempur di bawah tanah. Tubuh Alita terbelah dipotong-potong oleh jari-jari robotik Gruiska. Sebelum akhirnya kalah, Alita menusukkan pergelangan tangannya di mata kanan Gruiska dan meninggalkannya di sana. Ido dan Hugo masuk menyusul Alita dibantu oleh Dogmaster Hunter Warrior Mekik. Mereka tiba dan memaksa Gruiska yang sedang kesakitan untuk mundur. Tanpa pilihan lainnya, Ido memindahkan Alita di tubuh Berserker yang secara otomatis menyatu dengannya. Vector akhirnya menyadari bahwa dia tidak mampu mengalahkan Alita dengan mudah. Dia menggunakan Hugo untuk merayu Alita masuk dalam kompetisi motorball. Berjanji, ketika Alita menang, baik Hugo maupun Alita bisa pergi ke Zalem. Karena jatuh cinta kepada Hugo, Alita menawarkan jantungnya kepada Hugo sebagai sarana mendapatkan uang yang besar agar Hugo dapat pergi ke Zalem. Hugo menolak. Dia mengatakan bahwa Alita akan mendapatkan sejumlah uang yang besar bagi Hugo apabila mau masuk dalam perlombaan motorball dan menjadi juaranya. Alita setuju mengikuti lomba motorball agar mendapatkan hadiah uang yang dapat digunakan untuk mengirimkan Hugo ke Zalem. Thor kemudian mengatur pertandingan motorball di mana semua peserta adalah Hunter Warrior yang telah dia perintahkan untuk membunuh Alita dengan menaikkan jumlah kredit hadiah menjadi 500.000.
kepada siapapun yang dapat menghabisi Alita di pertandingan. Ido kemudian mengetahui bahwa kontestan lainnya adalah Hunter Warriors dan Cyborg yang disewa oleh Vector untuk membunuh Alita, kemudian memberi peringatan kepada Alita. Sebelum ke pertandingan, Hugo menghadapi rekannya Tanji. Hugo dengan Alita membuat Hugo memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan kriminalnya mencuri Port Cyborg. Saban yang merencanakan balas dendam muncul saat mereka sedang bertengkar. Saban menemui Hugo dan Tanji saat mereka mencuri bagian Cyborg. Saban menjebak Hugo dengan membunuh Cyborg yang dicuri oleh Tanji. Saban membunuh Tanji yang mencoba membela Hugo. Sekarang kepala Hugo memiliki nilai hadiah karena tuduhan membunuh Cyborg. Hunter Warriors mencarinya untuk hadiah. Di saat yang sama, Alita sedang mengikuti balapan motorball. Hugo berusaha kabur dari Saban. Hugo menelepon Alita dan memintanya untuk menemuinya di gereja yang telah ditinggalkan. Alita dengan segera melenyapkan kontestan lainnya agar segera dapat menuju ke gereja. Dia menghadapi Saban yang memberitahunya tentang pekerjaan Hugo yang sebenarnya serta pembunuhan yang telah dilakukan Hugo. Saat Hugo ingin memberikan jawaban, Saban menusukkan pedang Damaskus ke perut Hugo. Dr. Serin mengawasi mereka dari dalam gereja. Dia seharusnya bertugas membunuh Alita, tetapi sebaliknya Dr. Serin merasa bahwa Alita seolah adalah anaknya sendiri. Dr. Serin memutuskan untuk menyelamatkan hidup Hugo dengan memenggal kepalanya dan menggunakan jantung Alita untuk menjaga otak Hugo agar tetap hidup. Merasa bahwa Alita telah mengakali Factory dengan mengambil hadiah atas kepala Hugo, membuat Saban sangat marah. Alita mengambil pedang Damascus Blade milik Saban dan memotong wajahnya. Kemudian tahu bahwa Serin membantu Alita melarikan diri dengan Hugo. Dr. Serin mengatakan dia tidak lagi ingin membantu Vector dalam berurusan dengan Nova. Serin meninggalkan Vector yang mencoba menghentikannya dengan menawarkan untuk mengirimnya ke Salem, tapi Serin menolak. Serin diburu Vector, organnya disimpan untuk eksperimen Nova. Ido memberitahu Alita bahwa hal yang dipercayai Hugo selama ini untuk dapat pergi ke Salem dengan biaya 1 juta kredit adalah kebohongan yang dibuat oleh Vector. Sebab apapun yang terjadi aturannya sudah jelas, bahwa penduduk Iron City tidak akan pernah bisa memasuki Salem. Setelah mengetahui bahwa Vector berbohong tentang janjinya kepada Hugo untuk mengirimnya ke Salem, Alita masuk ke factory milik Vector dan mengamuk, menghancurkan beberapa robot Centurion sebelum sampai ke ruangan Vector, dan mengungkapkan kepada Alita bahwa bagaimanapun sudah menepati janjinya untuk mengirim orang, tetapi tidak dengan cara yang mereka harapkan. Seperti yang dicontohkan terjadi kepada Serin, organnya diambil untuk eksperimen Nova. Hal tersebut Vector katakan menjadi satu-satunya cara bagi penduduk Iron City untuk dapat pergi ke Salem. Vector memanggil Gruiska, tetapi tubuh cyborg nanoteknologi baru milik Alita memungkinkannya dengan mudah menghancurkan Gruiska. Alita memaksa Nova keluar dan berbicara dengannya melalui tubuh Vector yang secara mental memang dikendalikan oleh ilmuwan Salem Nova.
Alita berjanji kepada Nova untuk membalas apa yang telah dia lakukan kepada Hugo. Di saat yang sama Hugo diburu, Hugo kabur dari klinik Dr. Ido. Dengan tubuh cyborg barunya, Hugo mencoba untuk memanjat tabung kargo factory menuju Salem. Alita memohon kepada Hugo untuk kembali bersamanya. Mereka diawasi oleh Nova. Saat Hugo setuju, cincin pertahanan bergerigi besar yang dikirim oleh Nova meluncur ke bawah tabung, mencapik tubuh Hugo dan melemparkannya dari tabung kargo. Alita berhasil meraih lengan Hugo yang tersisa dan menggunakan pedangnya untuk menahan mereka berdua pada sisi pipa tersebut. Sendi siku robotik Hugo tidak dapat menopang dirinya dan terlepas meluncur dengan sebagian tubuh Hugo ke bawah. Alita merasakan hancur sambil masih memegangi sisa lengan Hugo. Dia bertekad untuk hidup dalam ingatan Hugo. Di adegan terakhir, Alita tampil sebagai atlet bintang turnamen motorball. Kerumunan bersorak untuknya saat dia mengarahkan pedang bermuatan plasma ke arah Salem, di mana Nova melihat dari atas menyeringai ke arah Salem. Baiklah pemirsa, nantikan kembali ulasan Scan on Clips pada tayangan berikutnya. Siapa tahu ada film yang menarik menunggu kamu beserta karakter favorit kamu di plot film mendatang. Sampai jumpa!